Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Safira. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita mulai berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tema 2, subtema 3, pembelajaran keempat. Materinya yaitu yang pertama, mendengarkan sebuah cerita, yang kedua, mengelompokkan benda-benda berdasarkan wujudnya, dan yang ketiga, menghitung pembagian lalu mengubahnya ke dalam bentuk perkalian. Yuk kita mulai materi yang pertama. Materi pertama yaitu mendengarkan sebuah cerita. Sekarang coba kalian buka buku halaman 140. Nah, pada halaman 140 terdapat sebuah gambar. Anak-anak, diamati ya gambar itu. Sekarang ibu akan membacakan sebuah cerita. Diperhatikan ya anak-anak. Bermain bola kertas. Di lapangan sekolah, Benny sedang asyik bermain bola kertas. Bola kertas dibuat dengan cara meremukkan kertas bekas. Kertas yang telah dibulatkan akan diikat dengan karet gelang. Permainan bola kertas terdiri atas 2 tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Benny sedang memegang bola kertas. Ia harus melemparkan bola kertas ke arah lawannya. Benny melemparkan bola kertas ke arah beberapa lawan yang sedang menyusun batu yang berserakan. Salah satu dari tim lawan, Edo, berusaha menyepak bola kertas yang dilemparkan oleh Benny. Salah satu dari tim lawan, Edo, berusaha menyepak bola kertas yang dilemparkan oleh Benny. Jika bola berhasil disepak, tidak terhitung sebagai keberhasilan bagi tim yang melempar. Dari cerita yang sudah Ibu bacakan, kira-kira apa sih judul dari cerita tersebut? Iya, benar sekali. Judulnya adalah Bermain Bola Kertas. Nah, anak-anak, kira-kira apa saja ya benda yang digunakan dalam permainan ini? Tepat sekali. Benda yang digunakan yaitu bola yang terbuat dari kertas bekas yang diremukkan. Kemudian ada karet gelang untuk mengikat bola kertas itu, dan juga ada batu. Anak-anak, Benny dan teman-temannya bermain bola kertas di mana ya? Iya, benar sekali. Benny dan teman-teman bermain bola kertas di lapangan sekolah. Anak-anak, bermain bola kertas ini dimainkan oleh berapa tim ya? Iya, tepat sekali. Bermain bola kertas dimainkan oleh 2 tim. Wah, sepertinya menyenangkan sekali ya anak-anak melakukan permainan ini. Jadi, kalian harus benar-benar mendengarkan cerita yang disampaikan agar kalian nantinya dapat menjawab seluruh pertanyaan berdasarkan cerita tersebut. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan pada materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu mengelompokkan benda-benda berdasarkan wujudnya. Nah, coba sekarang kalian amati benda-benda yang ada di sekitar rumah. Mulai dari halaman rumah, ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dapur, ruang makan. Intinya seluruh ruangan yang ada di sekitar rumah. Kalian amati benda apa saja yang ada di sekitar rumah.
Sepertinya banyak sekali ya anak-anak benda-benda yang ada di sekitar rumah. Anak-anak, tahukah kalian benda-benda itu dibagi menjadi 3 wujud loh. Yang pertama, benda padat, cair, dan gas. Apa sih benda padat? Pintar sekali. Benda padat itu benda yang memiliki ciri-ciri satu, bentuknya tetap. Misalnya, ada sebuah buku yang diletakkan di atas meja. Buku itu kalau dipindahkan ke lantai, bentuknya akan tetap seperti buku. Nah, itulah ciri-ciri dari benda padat. Benda padat itu bentuk dan ukurannya tidak akan berubah. Yang kedua, benda cair. Apa sih benda cair itu? Contohnya, ada segelas susu lalu dipindahkan ke dalam botol. Awalnya susu tersebut bentuknya sama seperti gelas. Namun, jika dipindahkan ke dalam botol, maka bentuk susu itu akan mengikuti bentuk botol. Mengapa? Karena benda cair akan berubah bentuknya sesuai dengan bentuk wadahnya. Yang ketiga yaitu benda gas. Gas memiliki sifat memenuhi ruangan. Salah satu contoh benda gas yaitu udara yang ada di dalam balon. Mengapa? Karena udara yang ditiupkan ke dalam balon akan memenuhi ruangan yang ada di dalam balon tersebut. Jadi, sebuah balon yang awalnya kempes, jika ditiup atau diisikan udara, maka lama-lama akan menggelembung. Anak-anak, setelah kita mengetahui 3 wujud benda, sekarang kita akan mengelompokkan benda-benda yang ada di sekitar rumah berdasarkan wujudnya. Anak-anak, perhatikan video ini ya. Sekarang, coba kalian amati benda-benda yang ada di sekitar rumah. Pertama, di halaman rumah. Di halaman rumah, ada sepeda kakak yang parkir. Coba kalian amati ban dari sepeda tersebut. Kemudian ada batu, ada bunga mawar, dan ada udara. Setelah mengamati benda-benda yang ada di halaman rumah, sekarang kita kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan wujudnya. Pertama, amati sepeda kakak. Sepeda tersebut terdiri dari 2 ban. Coba kalian perhatikan ban sepeda. Ban sepeda tersebut dapat menggelembung karena di dalamnya ada udara. Jadi, udara di dalam ban sepeda, wujud bendanya yaitu benda gas. Kemudian, batu. Batu termasuk benda apa ya? Iya, benar. Batu termasuk benda padat. Kemudian, bunga mawar. Bunga mawar juga termasuk benda padat. Yang terakhir yang ada di halaman rumah yaitu udara. Udara termasuk benda gas. Selanjutnya, amati benda-benda yang ada di ruang tamu. Di ruang tamu ada meja, kursi, akuarium. Coba amati air yang ada di dalam akuarium tersebut. Setelah mengamati benda-benda yang ada di ruang tamu, selanjutnya kita kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan wujudnya. Yang pertama, meja. Kira-kira meja termasuk benda apa ya? Iya, benar sekali. Meja termasuk benda padat karena meja jika dipindahkan bentuk dan ukurannya tetap. Kemudian kursi. Sama dengan meja, kursi juga termasuk benda padat. Lalu, di ruang tamu juga ada akuarium. Perhatikan akuarium tersebut. Akuarium berisi air dan ikan. Air dari akuarium
termasuk benda apa ya? Tepat sekali. Air dalam akuarium termasuk benda cair. Kemudian, kalian amati benda-benda yang ada di kamar tidur. Di kamar tidur ada bantal dan ada balon. Coba kalian amati balon tersebut. Setelah mengamati benda-benda yang ada di kamar tidur, sekarang kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan wujudnya. Yang pertama, bantal. Bantal termasuk benda apa ya? Tepat sekali. Bantal termasuk benda padat karena saat bantal dipindahkan dari kasur ke lantai, bentuk dari bantal itu tidak akan berubah. Kemudian perhatikan balon yang ada di pojok kamar tidur. Balon tersebut dapat menggelembung karena di dalamnya ada udara. Jadi, udara di dalam balon berbentuk gas. Amati benda-benda yang ada di dapur. Di meja dapur ada susu dan ada kecap. Di dekat kompor ada tabung gas. Kemudian saat ibu memasak, pasti mengeluarkan asap. Di atas kompor tempat ibu memasak. Setelah mengamati benda-benda yang ada di dapur, sekarang kita kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan wujudnya. Yang pertama, susu. Susu termasuk benda apa ya? Iya, tepat sekali. Susu termasuk benda cair karena saat susu di dalam gelas dipindahkan ke dalam botol, maka susu akan berubah bentuk sesuai dengan bentuk wadahnya. Sama dengan susu, kecap juga termasuk benda cair. Saat ibu memasak, ibu menggunakan kompor dan tabung gas. Coba perhatikan tabung gas tersebut. Udara di dalam tabung gas termasuk benda apa ya? Iya, benar sekali. Udara di dalam tabung gas termasuk benda gas. Saat ibu memasak, perhatikan di atas kompor tersebut. Di atas kompor ketika ibu memasak mengeluarkan asap. Asap termasuk benda apa ya? Iya, tepat sekali. Asap termasuk benda gas. Selanjutnya, amati benda-benda yang ada di kamar mandi. Di kamar mandi ada sabun cair dan ada sampo. Setelah mengamati benda-benda yang ada di kamar mandi, selanjutnya kita kelompokkan benda-benda tersebut berdasarkan wujudnya. Benda yang ada di kamar mandi yaitu sampo dan sabun cair. Kira-kira sampo dan sabun cair termasuk benda apa ya? Iya, benar sekali. Sampo dan sabun cair termasuk benda cair. Nah, anak-anak, mudah bukan mengelompokkan benda-benda di sekitar rumah berdasarkan wujudnya? Ingat ya anak-anak, benda-benda itu ada 3 wujud. Yang pertama yaitu padat, yang kedua yaitu cair, dan yang ketiga adalah gas. Anak-anak, kita lanjutkan pada materi yang ketiga ya. Materi ketiga yaitu menghitung pembagian lalu mengubahnya ke dalam bentuk perkalian. Nah, sekarang coba kalian buka buku kalian pada halaman 144. Nah, di sana terdapat kegiatan Ayo Membaca. Pada kegiatan Ayo Membaca, terdapat teks percakapan yang dilakukan oleh 2 orang. Nah, perhatikan video berikut ini ya anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Sekarang coba kalian buka buku kalian halaman 144 pada kegiatan Ayo Membaca. Di sini terdapat teks percakapan. Ibu guru bacakan ya. Ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Bagaimana caranya?
Begini, saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Terdapat 2 pada setiap kantong plastik. Jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola kertas setiap kantong. Kalimat matematikanya menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi, 6 dibagi 3 sama dengan 2 karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Di sini terdapat 6 bola kertas dan 3 kantong plastik. Apabila 6 bola kertas ini dimasukkan ke dalam 3 kantong plastik, maka setiap kantong mendapatkan 2 bola kertas. Jadi kalimat matematikanya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan masing-masing 2 bola kertas. Dalam ini kalimat matematikanya 2 dikali 3 sama dengan 6. Sehingga 6 dibagi 3 sama dengan 2 karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Wah, ternyata menghitung pembagian itu bisa diubah ke dalam bentuk perkalian ya anak-anak. Nah anak-anak, itulah tadi materi yang terdapat pada tema 2, subtema 3, pembelajaran keempat. Yang pertama, mendengarkan sebuah cerita. Yang kedua, mengelompokkan benda-benda berdasarkan wujudnya. Dan yang ketiga, menghitung pembagian lalu diubahnya ke dalam bentuk perkalian. Sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya ya anak-anak. Dan jangan lupa kalian harus selalu menjaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.